definisi orang masuk surga menurutmu adalah apakah dia berpaham Tritunggal, berpaham Oneness, berpaham Saksi Yehova, berpaham Katolik, berpaham Protestan, berpaham ini Ortodoks dan lain sebagainya, atau apakah engkau sudah serupa dengan gambaran dari Tuhan kita yaitu Yesus? Menurutmu El, menurutmu yang menjadi titik fokus kekristenan itu mana El? Jadi keduanya. Ketika Abang Edis mempertanyakan, apakah kamu udah menjadi serupa dengan gambaran Yesus? Loh, Yesus itu gambaran Allah yang tak kelihatan, itu Tritunggal itu. Oke, baiklah ya. Artinya teman-teman mengambil satu kesimpulan Iya kan? masing-masing ya. Tapi kalau yang saya tangkap begini, El. Itu dong. Ya, harus maksud gitu. Ya, maksud saya begini. Yang saya tangkap itu, El, banyak orang membebani orang dengan hal-hal kosmik yang sebenarnya orang tersebut tidak memahami dengan betul-betul jelas. Artinya begini, contoh ya, bapak-bapak gereja seperti Tertullianus. Tertullianus yang merumuskan hipostasis union, kemudian dia konsepkan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Dia saja itu meninggalkan ajarannya dia sendiri. Lalu bagaimana kita harus maksa orang supaya dia harus punya paham seperti itu? Makanya yang saya bilang begini. Sedikit El, biar saya lanjutin lagi. Nanti bisa tanggapi. Gini, menurut saya ya El ya, kita ini nggak tahu dengan hal-hal yang kosmik. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia, dia ada sebelum inkarnasi, lalu bagaimana dia naik ke surga lagi. Kita nggak ngerti itu. Yang ditugaskan kepada kita itu adalah, wahai murid-muridku, anak-anakku yang kukasihi, apakah sudah hidup sesuai dengan teladan Kristus? Apakah kita ini sudah mirip seperti Yesus? Atau malah kita ini mirip sama itu tetangga sebelah itu yang di kuburan sana itu? Kan ini pesan ini yang saya sampaikan gitu loh. Kamu mirip siapa? Mau mirip Mahmudin apa mau mirip Yesus? Kalau kamu mau mirip Mahmudin, ya kamu seperti itu jadinya. Tapi kalau kamu mirip dengan Tuhan Yesus, hidup taat, tunduk, setia kepada Bapa di surga, maka kamu akan diselamatkan. Nggak peduli kamu nggak ngerti Trinitas kayak, nggak ngerti Oneness kayak, nggak ngerti. Menurut saya itu nggak masalah, El. Itu pesan itu yang saya sampaikan. Cuman sekarang banyak orang harus memaksakan. Kamu harus paham nih, hipostasis union. Kamu harus paham duinatur nih. Menurut saya orang nggak ngakuin itu, saya mengapresiasi usaha Bang Ed, keprihatinmu untuk kemudian menginci orang. Saya mengapresiasi itu. Karena bagaimanapun mungkin, saya nggak tahu mungkin secara kuantitas bagaimana, mungkin banyak orang yang dari seberang jadi Kristen, itu betul. Saya nggak tahu kebenarannya bagaimana ya, tapi faktanya ada gitu. Karena beberapa kali saya pelayanan ke luar daerah, saya menemukan orang yang akhirnya tersadarkan bahwa ajaran mereka sah karena dari Bang Edis gitu. Cuma begini, ketika dia memutuskan menjadi seorang Kristen, dia harus gini. Kalau saya bilang kita kata harus itu saya nggak setuju. Kalau dia harus, saya nggak setuju. Ya, makanya dengar dulu. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang Kristen, dia beriman kepada Tuhan, bukankah imannya dia itu seharusnya iman yang timbul dari cinta dia kepada Tuhan? Bukankah itu sebenarnya yang membuat dia harus mencari terus kerajaan Tuhan? Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah kepadamu. Kita harus mencari kebenarannya. Kebenaran apa yang diajarkan Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Aku adalah anak Allah. Ketika dia mengatakan, di luar aku engkau tak bisa berbuat apa. Akulah pokok anggur yang benar. Ketika teman-teman dari luar Kristen melihat ayat ini, maka seharusnya iman yang benar tidak membuat mereka tersandung dengan ini, tapi justru iman mereka yang benar justru membuat mereka mau belajar. Ini artinya apa ya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pengajar, apologet, saya nggak mengatakan saya pengajar dalam otoritas apapun, saya hanya orang yang berusaha mempertanggungjawabkan iman. Karena saya tidak pernah mewakili gereja apapun, saya tidak pernah dapat otoritas dari siapapun. Maka Bang Edis, di dalam iman mereka ini yang ingin terus belajar ini, maka kita sebagai orang dalam tanda kutip pengajar atau apologet, justru kita harus memberi penjelasan kepada mereka. Oh begini, bukan menghindarkan mereka dari apa yang terlihat sulit. Lalu kita mengatakan, aduh, dia nggak mungkin nyampe ke situ. Udah, aku nggak jelasin. Itu bukan begitu sikap kita. Sikap kita adalah kita menjelaskan kepada mereka.
Karena apa yang mereka imani itu. Menuntun mereka kepada kepenuhan dari iman itu. Itu tugas Bang Edis, itu tugas saya, itu tugas kita semua. Memberitahu mereka, mempertanggungjawabkan. Petrus mengatakan, berilah pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapanku ya dari Allahku. Allahku yang Tritunggal itu. Maka kalau kamu tanya pengharapan yang ada dalam Yesus, kamu tanya sabda Yesus, aku Bapa Allahmu, kamu harus menjelaskan ini, bukan dari penjelasan ini, karena takut mereka tidak memahaminya. Lagi pula, bukan saya atau Bang Edis yang kuasa buat mereka paham, tapi kasih karunia daripada Roh Kudus. Apakah mustahil bagi Roh Kudus untuk memberitahu dan menyinari mereka? Tidak. Jadi kita jangan merasa karena penjelasanku begini maka dia bisa percaya. Karena penjelasanmu begini Dalam hal itu saya setuju, seolah-olah. El. Begini, El. Makanya dengar dulu, saya selesaikan ya. Jangan. Seolah-olah kita merasa mampu kita buat orang percaya. Enggak. Tugas kita nyatakan kebenaran, jadilah saksi. Masalah dia beriman atau tidak, itu urusan rohnya Allah. Apakah roh Allah berkenan menarik dia atau tidak? Kita tidak punya otoritas. Baik. Kita melakukan bagian kita, dia melakukan bagiannya. Itu doang, Bang Edis. Baik, saya tanggapi, El, ya. Jadi mungkin kita di sini agak sedikit salah paham nih, El. Gini loh, El. Dalam hal itu saya setuju. Yang saya tidak setuju adalah ketika kamu mengatakan bahwa kalau kamu tidak memiliki konsep pemahaman seperti yang ini, bahwa ini harus begini, bahwa harus ada hipostasis union, kemudian harus ada duinatur. Kalau kamu tidak memahami ini, maka kamu tidak diselamatkan. Itu yang saya tidak setuju. Bahkan Itu saya tingkat katakan, kedalaman iman, Bang. Orang yang di luar, di atas-atas, ketika Abang menginjili orang, kamu percaya Yesus adalah Tuhan, ketika dia percaya masih di situ, berarti imannya masih begini. Kan iman itu bertumbuh seperti biji sesawi. ya maksud saya begini, Nah, biar saya selesaikan dikit, El. Gini Bang, gini. Ketika dia udah jadi Kristen berkembang ya Tritunggal itu harus dijelaskan, jangan dihindari. Saya Itulah iman yang saya tidak bertumbuh. mengatakan itu, El. Yang saya katakan adalah ketika seseorang memaksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal, dia Harus dong. harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini, dia punya duinatur, dia punya begini, harus paham Kalau dia mendalami hipostas. imannya, Bang, kalau dia mendalami imannya, Bang, lebih dalam, di atasmu, ketika baru Menurut awal kenal saya, Tuhan, makanya mungkin. gantian, El. Tadi kan Makanya. kamu udah bicara. Ini makanya begini, El. Tingkat keselamatan itu tidak di situ, El. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Ya nggak apa-apa, Bang Edis jadi penilai untuk mereka tetap diselamatkan, itu urusan Bang Edis. Saya nggak punya hak untuk mereka bilang selamat atau tidak. Baiklah, dalam di situ kita mungkin Kalau mau berbeda. kalau dia mau menjadi seorang Kristen, semakin dia mendalami imannya, namanya juga biji sesawi yang bertumbuh itu gimana sih? Iman yang bertumbuh itu ya pasti mendalami semua apa yang dirumuskan dalam iman itu, termasuk Tritunggal. Nah, sikap kita, kalau dia memang mendalami iman, kalau imanmu nggak bertumbuh, kamu selamat nggak? Mungkin nggak imannya, kalau dia Iman nggak yang bertumbuh itu menurut saya dibuktikan dari seseorang itu semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Ya, semakin mirip dengan Tuhan Yesus yang bagaimana? Tuhan Yang Yesus yang ada merendahkan dalam dirinya. Bible. Iya, yang merendahkan yang dirinya, yang taat, yang taat yang kepada Bapa di walaupun dalam surga. rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia yang rendah hati itu, dia yang di surga telah datang ke dunia ini, dia yang telah berkorban padahal dia tidak berdosa dibuat jadi dosa. Itu dogma semua enggak itu? Itu bukan dogma, itu ada dalam Bible. Yang tidak ada dalam Bible itu hipostasis union, kemudian duinatur, istilah. itu yang nggak ada. Bang,
istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya Cuma saya bilang kalau nggak ada, nafasnya kenapa itu kita ada. harus maksakan itu, orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Alkitab itu. Para bapak-bapak gereja mengatasi kebingungan orang atas apa yang ada dalam Alkitab ini, yaitu dengan memberikan istilah-istilah itu, agar melalui istilah itu kita mengerti apa makna dari apa yang disampaikan Alkitab ini. Kita harus fair lah dengan itu. Itu Oke, hanya kita kasih contoh, Bang. Kalau begitu kita kasih contoh-contoh ya. Karena kan banyak begitu sekte ya dalam kekristenan ya. Justru malah saya ini ingin menghilangkan segala sekte. Ya. Sekarang begini, kita kasih nggak contoh. boleh gitulah. Memang Kita kasih itu contoh. otoritas Tuhan itu. Iya, makanya maksud saya begini El. Misal nih, ada seseorang berpaham oones. Kita sama-sama sepakat bahwa memang paham mereka itu memang udah nggak waras lah. Udah nggak waras. Saya sepakat itu. Begini, orang berpaham oones karena Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Orang pahamnya seperti itu tuh. Tetapi dia begitu mengasihi Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus. Dia hidup ingin seperti Yesus hidup. Yesus tidak makan babi, dia nggak makan babi. Yesus memelihara hari Sabat, dia memelihara hari Sabat. Yesus misalnya melaksanakan hukum-hukum Taurat, dia melaksanakan hukum-hukum Taurat. Misal itu, tapi dia berpaham oones. Dia berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Menurut saya, pemahaman saya, dia akan tetap diselamatkan. Nggak apa-apa kalau Bang Edis mau Ini jadi menurut hakim saya. buat mereka, nggak apa-apa. Bahkan- Nggak apa-apa. Bahkan yang kalian klaim katanya saksi Yehova lah, begini dan lain sebagainya, menganggap Yesus lebih rendah daripada Bapa, menganggap Bapa lebih besar daripada Yesus. Asal dia hidup seturut segambar dengan Yesus, menurut saya dia akan diselamatkan. Gak peduli dia mau berpandangan seperti apa. Karena hal-hal seperti itu memang di luar ini kita, bukan di luar kesanggupan kita kok sebenarnya. Kita nggak memahami hal-hal bagaimana Yesus sebelum inkarnasi. Tapi kan itu udah hal-hal yang dikatakan kosmik. dalam Alkitab. Kan udah dikasih tahu dalam Alkitab. Justru kita yang nggak mengerti hal kosmik itu bisa mengerti sejauh apa yang Allah wahyukan, nggak lebih dari situ kok. Itu doang. Nah, apa yang diwahyukan dalam kitab ini ya kita kasih tahu. Kita nggak sedang bahas Allah di surga itu bangkunya seperti apa ya, dia bertata di sana seperti apa bentukannya. Kita nggak bahas itu, Bang. Tapi sejauh apa yang dikatakan Alkitab, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dikatakan Alkitab. Maka kita menjelaskan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Dia dan sebagai orang yang merasa terbebani untuk mengajak orang kepada Yesus, harus kita pertanggungjawabkan ini artinya apa. Bukan menghindarkan mereka dari penjelasan itu. Nah, ketika mereka meminta pertanggungjawaban atas hal ini, maka mereka bisa mengerti atau tidak mengerti. Kalau mereka belum mengerti, ya nggak apa-apa, belajar lagi. Bedakan belum mengerti dan tidak mau mengerti. Nah, ini di sini oke. Sekarang kita harus sampai kesimpulan ya. Belum mengerti itu kan versimu, begitu, versimu. Nah, saya pun juga punya versi seperti itu. Misalnya nih kepada Mikana, saya mengatakan bahwa versinya dia belum paham itu. Kalau Yesus itu bukan Bapa. Tapi versinya Mikana lain. Edis belum paham itu. Kalau Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Kita punya versi masing-masing nih. Tetapi yang saya maksudkan itu bukan di situ. Yang saya maksudkan ini begini. Inti daripada kekristenan adalah bahwasanya supaya setiap orang menundukkan diri takluk kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya, sehingga orang tersebut harus serupa dan segambar dengan Dia. Menurut saya di situ inti kekristenan. Oke, kalau Jangan serupa dan segambar dengan rupanya Mahmudin. Cuman begitu. Itu pesan saya kepada mereka. Kalau itu menurut Bang Edis, biar jadi Tuhan yang atas hakim Bang Edis. Tetapi apa yang kita sampaikan ini gini, saya tidak menambahkan apapun dari yang saya jelaskan selain daripada apa yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh para rasul dan bapak gereja. Itu aja. Saya percaya saya nggak lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus dan murid-muridnya dan murid-muridnya. Saya nggak lebih paham siapa Yesus itu lebih daripada
Yohanes, Polikarpus, Ignatius, dan lain sebagainya. Saya nggak lebih tahu tentang dia yang hidup 2000 tahun lalu, yang hidup 2000 tahun sekarang daripada murid-muridnya Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Makanya Yohanes mengatakan, firman hidup yang kami dengar, yang kami raba, dan kami ini dan lain sebagainya, itulah yang kami beritakan kepada engkau, agar sukacitamu menjadi penuh. Maka apa yang dituliskan Rasul ini kepada murid-muridnya, termasuk pengajaran Tritunggal, termasuk pengajaran hipostasi dan lain sebagainya, itulah yang kita teruskan hari ini. Masalah Bang Edis, mereka nggak mengerti ini dan lain sebagainya, itu hikmat kita. Hikmat kita bagaimana? Hikmat kita bukan meniadakan kebenaran ini, tetapi menolong mereka untuk mengerti hal ini. Itu yang perlu kita, modal itu yang perlu ada pada kita. Jadi ibaratnya begini, kita tahu nih suatu dalam peperangan ya, karena kita berapologi dalam peperangan. Kita tahu musuh kita ini besar, kecil, atau gimana. Ketika dia musuh kita ini adalah orang yang kecil, maka kita lihat kita hanya menggunakan senjata ini. Ketika dia besar, kita harus gunakan senjata yang seperti ini. Begitu juga dalam penginjilan. Kalau kita lihat dia kira-kira sulit mengerti tentang Tritunggal, nggak apa-apa, maklumi aja dulu. Nanti kemudian ketika dia sudah menjadi Kristen, kita jelasin. Atau mungkin ada orang berpolemik tentang Tritunggal. Jangan katakan Tritunggal itu nggak ada, Tritunggal itu ketong sampah, nggak boleh. Tapi justru kamu yang nggak tahu Tritunggal. Kamu Tritunggal itu apa? Oh, Tritunggal itu 3 Tuhan. Ada Maria di dalam, seperti perkataan teman-teman dari Mahmudin. Mereka mengatakan Maryam Bapa, Maryam Allah, dan Isa. Itulah Tritunggal. Mereka tersandung karena apa yang ada dalam iman mereka sendiri, maka tersandungnya mereka ini harus kita jelaskan dengan apa yang benar yang ada pada kita. Itu yang disebut dengan hikmat untuk dapat memilah-milah mereka ini. Bukan meniadakan, bukan menghindarkan pengajaran yang benar ini daripada mereka. Baik. Saya kira itu poinnya Bang Edis, antara Bang Edis dengan saya. Jadi kita gunakan momen ini untuk saling belajar. Baik saya maupun Bang Edis. Bagaimanapun Rasul Yohanes mengatakan, saya tutup ya dengan ayat Alkitab. Nanti Bang Edis boleh tambahkan, silahkan. Silakan. Tapi dari saya tutup ya dalam Alkitab, dalam Wahyu ya. Wahyu 22 ayat yang ke-18 ya, dan berikutnya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupannya dan dari kota-kota penting tertulis dalam kitab. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian." Yang artinya adalah kita nggak boleh mengurangi atau menambahkan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Baik Tritunggal, baik yang abang bilang hipostasis itu ada di dalam konsili Kalsedon, kemudian nanti sampai ada 7 konsili dan lain sebagainya. Itu semua yang kita terima itu harus kita keep yang benar, lalu kemudian kita bagikan. Tapi untuk membagikannya kepada orang lain, kita perlu tahu, oke, kapasitasmu masih segini, maka jelaskan dia dulu tentang Yesus Tuhan. Tapi kalau kemudian dia udah ngerti di situ, berkembang lagi, kita kasih tahu dia tentang Tritunggal. Di Tritunggal udah mengerti lagi. Nah, kalau dia udah ngerti Tritunggal, saya yakin orang yang ngerti Tritunggal pasti ngerti dengan kitab suci. Orang yang, Kak Bang Edis tahu nggak? Orang Mahmudin itu, mengapa mereka nggak ngerti Alkitab? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Mereka ini Bapak, kok ini Bapak, Tuhan Bapak, ini kok Tuhan Anak, Tuhanmu berapa? Karena apa? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Sehingga mereka membaca Alkitab dalam perspektif membaca kitab suci mereka. Bukan membaca Alkitab dengan perspektif dan kerangka dari iman yang sudah dirumuskan. Karena jadi mereka baca Alkitab ini bingung. Oh, ini kok Bapak, ini Tuhan Bapak, Tuhan Anak, ini Roh Kudus. Mana ini? Kok aku bingung, kok aku nggak ngerti? Kenapa mereka nggak ngerti? Karena dasar modal utama mereka untuk mengerti tidak mereka ketahui. Nah, ketika kita mengajarkan Tritunggal ini kepada mereka, nah, kamu udah ngerti nggak? Kamu ngerti, oke, baca Alkitab. Kamu kebingungan nggak? Nggak kebingungan. Saya yakin itu. Jadi ya, kita terus belajar untuk mengajarkan hal yang benar tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Sama-sama Ya. El. Oke, penutup dari saya juga El, ya. Ya. Di dalam, saya lanjutin yang tadi, yang ayat yang kamu kutip juga itu kan. Barang siapa yang menambahi, maka akan ditambahkan kepadanya malapetaka dan lain sebagainya.
Barang siapa yang mengurangi, maka akan dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau saya bilang, ini dalam sudut pandang saya ya, Bible yang katakan, biarlah yang demikian itu hanya, tanpa harus kita tambah-tambahi hal-hal yang membuat rumit. Karena apa? Karena di lapangan yang saya lihat, ketika seseorang itu dimasukkan dengan dogma-dogma yang seperti itu tadi, yang ada orang-orang itu malah pening. Maksud saya begini, bukan saya katakan bahwa yang ditambah-tambahkan itu tidak sesuai dengan Bible. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya tentang adalah jika seseorang memaksakan bahwa itu adalah bagian yang wajib. Makanya tadi kan saya tanya, apakah ketika kita memberitakan Injil itu wajib memberitakan Tritunggal, dogma Tritunggal? Kalau menurut Elia tadi wajib. Sementara kalau saya, kalau tingkat pemahamannya sampai ya bagus-bagus saja. Tapi kalau pemahamannya nggak sampai, masa harus diwajib-wajibkan? Cukuplah dia mengimani Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Kristus, sebagai anak Allah yang tunggal. Makanya seperti yang dikutip dalam Injil Yohanes, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cukup saja sampai di situ. Bang, saya nggak mengimani Tritunggal lah. Oh ya nggak apa-apa. Kamu mengimani Tuhan Yesus, kamu hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Dia, cukup itu bagimu. Itu menurut saya, El. Nggak harus dipaksa-paksa harus Tritunggal. Itu menurut abang, tapi Ya. saya tegaskan, Tuhan Yesus itulah yang akan jadi hakim saya dan abang. Baik. Dan semuanya akan kelihatan pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi kita. Dialah yang Amen. menghakimi saya, Dia yang menghakimi Bang Edis, Dia yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada Bang Edis, Dia pula yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada saya. Cuma doa saya cuma satu, semoga Tuhan kita tuh bermurah hati kepada saya dan Bang Edis. Amin. Begitu Ya, juga doa saya juga. Kita berharap supaya kita semua yang berdosa ini semakin hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, saya rasa gitu aja, El ya. Oke. Terima kasih Thank you, teman-teman. ya. Teman-teman jangan dibilang kita musuhan ya. El, kita musuhan, El? Ya enggak lah. Wah, enggak. Cuma WA aku tadi enggak kau balas. Itu yang Belum buka WhatsApp kok saya. dia live tapi WA aku enggak dibalas ya gitu. Belum. Padahal waktu itu aku telepon enggak kau angkat. Karena di sana siang, di sini malam. Jadi karena saya bangun tidur. Karena saya nggak lihat. Biasanya kalau aku telepon kau telepon baliknya aku. Oh iya, tadi telepon kah? Tadi belum saya cek. Oke, nanti saya cek ya, El ya. Oke, begitu El ya. Ya. Oke, teman-teman, jangan bilang kami musuhan. Kami di sini saling beradu argumen, beradu pendapat. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Doa dan harapan kita tetap sama. Kembali kepada kebenaran Allah, jangan diri sendiri, enggak boleh. Bukan. Kepada Allah, kebenaran. Kesimpulannya diambil kepada diri mereka gitu. Diri mereka yang mengambil kesimpulan gitu kan, sesuai dengan kebenaran seperti itu. Karena kebenaran nanti mereka kan saling mengklaim sendiri. Intinya kita punya satu harapan yang sama, El, bahwasanya supaya semua manusia menundukkan diri kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai tuannya, sehingga dia karakternya mirip dengan karakter Yesus, tidak mirip dengan karakternya Mahmudin. Oke, saya rasa itu saja, El ya. Tuhan berkati ya Bang ya. Sama-sama, El. Oke, shalom. Selamat malam. Ya. Shalom ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, adanya